Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok kami tentang analisis sistem informasi manajemen di PT Gudang Garam Tbk. Perkenalkan, nama saya Bobi Karisma Putra, NBI 1211800-310. Perkenalkan, saya Ferry Anggiawan, NBI 1211-800-322. Halo, perkenalkan nama saya Sigit Purwandoko, NBI 1211-800-348. Halo, perkenalkan nama saya Ferdinand Setiawan, NBI 1211-800-330. Ya, ini adalah hasil dari pembahasan kelompok kami. Sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur atau yang bisa kita singkat dengan SIM-A termasuk dalam kerangka kerja Sistem Informasi Manajemen atau SIM secara keseluruhan. Sistem informasi manufaktur lebih menekankan kepada proses produksi yang terjadi dalam sebuah lantai produksi, mulai dari input bahan mentah hingga output barang jadi, dengan mempertimbangkan semua proses yang terjadi. Kita semua dapat melihat bagan yang tertera pada kiri saya. Output, informasi yang dihasilkan dari hasil pengelolaan data perlu diklasifikasikan berdasarkan beberapa subsistem. Dalam hal ini, perusahaan mengklasifikasikan output data menjadi 3 bagian, yaitu persediaan, produksi, dan kualitas, di mana ketiganya ini tidak meninggalkan unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Persediaan. Subsistem persediaan memiliki definisi setiap produk yang ada dalam perusahaan, baik yang disimpan ataupun akan dibutuhkan. Subsistem persediaan memberikan jumlah stok, biaya holding, safety stock, dan lain-lain berdasarkan hasil pengelolaan data dari input. Dan selanjutnya, produksi. Subsistem produksi didokumentasikan dan dijadikan sebuah informasi untuk mendukung para eksekutif dalam menentukan keputusannya. Definisi dari subsistem produksi adalah segala hal yang bersangkutan dengan proses yang terjadi di setiap stasiun kerja ataupun departemen. Informasi ini yang perlu untuk user adalah penjadwalan dan transaksi antar stasiun kerja. Biaya. Komponen biaya termasuk dalam semua subsistem yang ada. Tujuan perusahaan manufaktur secara umum adalah mencapai keuntungan dari hasil penjualan produknya. Oleh karena itu, sebuah sistem informasi tidak akan pernah terlepas unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Bagian sistem informasi manufaktur di atas menggambarkan bahwa biaya merupakan komponen yang melingkupi keseluruhan output informasi tersebut. Dan biaya juga termasuk dalam setiap komponen subsistem tersebut. Kualitas. Subsistem kualitas memiliki definisi yang sangat kompleks. Semua hal berhubungan dengan kualitas, baik waktu, biaya, performa kerja, maupun pemilihan supplier. Banyak hal lain yang bukan definisi mutlak kualitas namun perlu masuk dalam unsur kualitas seperti proses perawatan. Kita masuk pada bagian ERP atau Enterprise Resource Planning. Sistem ERP adalah sebuah terminologi yang diberikan kepada sistem informasi yang mendukung transaksi atau operasi sehari-hari dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi dana, manusia, mesin, suku cadang, waktu, material, dan kapasitas. Sistem ERP dibagi atas beberapa subsistem, yaitu sistem finansial, sistem distribusi, sistem manufaktur, dan sistem human resource. Contoh sistem ERP komersial antara lain yaitu ada SAP, BAAM, Oracle, IFS, PeopleSoft, dan JD.Edwards. Manfaat diterapkannya ERP sebagai bagian dari teknologi informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, integrasi data keuangan untuk mengintegrasikan
data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua, standarisasi proses operasi. Menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga, standarisasi data dan informasi. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Penerapan IRP PT Gudang Garam Tbk. Pembangunan fondasi sistem TI di PT Gudang Garam Tbk sebenarnya dimulai pada tahun 1992, sedangkan peralihan dari pola Local Area Network atau LAN ke Wide Area Network atau WAN baru dilakukan pada 1995. Setelah itu, aplikasi bisnis korporat menjadi fokus perhatian berikutnya. Setelah melalui proses screening, manajemen memutuskan untuk menggunakan aplikasi ERP dari Oracle atau yang masih dipakai hingga sekarang. PT Gudang Garam Tbk memang memakai Oracle saat ini untuk mengintegrasikan sistemnya. Perencanaan sistem dan pengembangan PT Gudang Garam Tbk, penggunaan ERP dari Oracle itu mencakup hampir semua proses bisnis penting, mulai dari akuntansi dan keuangan, manufaktur, hingga perdagangan barang dan manajemen barang. Jadi, unit-unit bisnis dalam naungan PT Gudang Garam Tbk juga menggunakan aplikasi yang dikembangkan sendiri untuk melengkapi solusi ERP. Bukti sudah modernnya sistem TI di PT Gudang Garam Tbk juga terlihat pada sistem rantai pasokan supply chain management. Tengok saja, puluhan ribu petani tembakau sistem barcode kode. Di barcode itu tercatat nama petani, luas petaknya, jenis tembakau, dan variantasinya, dan sebagainya. Jadi ketika petani tembakau yang dibungkus sudah bisa dikirim dengan barcode. Dengan begitu, di tempat penampung yakni di Lombok dan Madura, hasil petani tadi sudah bisa langsung dipindai scan sehingga tidak perlu ada petugas yang mencatat lagi. Sistem barcode telah diterapkan pula dalam kegiatan pembelian material dan proses di gudang. Sistem barcode digunakan karena grain daun tembakau yang dihasilkan para petani berbeda-beda. Saat ini PT Gudang Garam Tbk mengonsumsi 60-70 ribu ton tembakau kering per tahunnya. Jadi di PT Gudang Garam Tbk itu dari hulu ke hilir sudah serba elektronik. Dengan bekal sistem yang cukup canggih, PT Gudang Garam Tbk mempertahankan apa yang sudah berjalan dengan baik. Untuk meningkatkan keadaan, pengembangan juga infrastruktur dengan menumbuhkan koneksi ke kantor cabang, penjualan, dan pegudangan yang belum terhubung, yang jumlahnya sekitar 30 kantor. Perubahan hal lain adalah penerapan metodologi proyek untuk semua proyek TI di PT Gudang Garam Tbk. Strategi PT Gudang Garam Tbk lebih pada mengonsolidasikan sistem aplikasi yang ada dan memberi respon pada pemerintah bisnis yang baru. Misalnya, melakukan standarisasi proses bisnis dengan mengimplementasikan solusi ERP yang sama digunakan oleh PT Gudang Garam Tbk kepada semua unit bisnis. Proses konsolidasi dan integrasi aplikasi yang berlangsung terus bersama dengan implementasi bisnis sistem yang baru memungkinkan mereka dapat memonitor indikator kerja puting key perform indikator dengan lebih baik, misalnya masalah efisien pada operasional back office di PT Gudang Garam Tbk. Penilaian ERP juga mesti dilakukan dengan sungguh-sungguh. Banyak faktor yang perlu dipikirkan pada seleksi ERP. Pada umumnya ERP yang masuk ke Indonesia sudah teruji kesuksesannya. Namun kesuksesan di negara lain belum tentu bisa menjadi
suatu jaminan bagi kita. Masalah sumber daya manusia dan infrastruktur juga menjadi faktor penentu ERP akan berkembang terus sesuai dengan tujuan konsumen. Yang jelas perkembangan ERP pada masa depan ini akan dititik beratkan pada beberapa hal, yaitu lebih mendukung customer service, lebih mendukung virtual industri spesifikasi, dan juga lebih mendukung proses pengambilan keputusan. ERP masa depan juga akan lebih fleksibel dalam penerapan, pemakaian dan cara pembiayaan. Begitu juga banyak manfaat bagi PT Gudang Garam Tbk dalam membangun teknologi informasi. Seluruh sektor dapat dengan mudah mendapatkan informasi apa saja yang mereka perlukan, serta perusahaan maupun langsung dapat merespon cepat perubahan respek rokok. Setelah ERP diterapkan, seluruh informasi data dapat dengan cepat dikoordinasikan ke semua departemen. Ketika seorang staf memerlukan komputer baru dan manajer sedia tidak ada di kantor dan harus menunggu untuk meminta persetujuan. Hal ini merupakan salah satu yang tidak efisien. Setelah diterapkan, staf itu dapat langsung memerintahkan lewat jaringan, sehingga manajer langsung dapat memberi persetujuan. Sehingga dengan adanya teknologi informasi, hambatan seperti itu sudah dapat diatasi. PT Gudang Garam Tbk berencana untuk membangun teknologi informasi dalam jangka panjang serta mengalokasikan dana sebesar $5 juta. Setiap tahun pembangunan pun bukan hanya dilakukan oleh tim teknologi informasi internal dan regional saja. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kritik, saran maupun materi yang perlu kita diskusikan, silakan langsung saja ke kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share materi ini kepada semuanya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.